Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Olimpiada Agustin. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Slack. Nah, atau Slack ya. Nah, di Slack ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Kemudian teori Slack, paket Slack, pesan paket RARS, date, dan konfigurasi Slack. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Nah, pada apa perbedaan Slack dan DHCP versi 6? Di sini kita akan membahas timeline-nya. Yang terlebih dahulu ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama IP versi 6 Global Unicast Address Assignment atau GUA. Seperti yang kita bahas pada IP versi 6, ada tipe GUA yang memiliki IP publiknya versi 6 ini. Lalu yang kedua ada Slack. Slack itu metode yang digunakan untuk pembagian IP versi 6. Yang ketiga ada DHCP versi 6. Sebetulnya DHCP ini sama seperti DHCP versi 4, tidak jauh berbeda, hanya angkanya saja dan beberapa konfigurasinya saja yang berbeda. Yang terakhir ada konfigur DHCP versi 6 server. Nah, kita lanjut. Di sini IP versi 6 GUA assignment. Sebelum memahami materi stateless address auto configuration atau yang disebut Slack atau DHCP versi 6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unicast Address atau GUA dan Link Local Address atau LLAs. Nah, di sini IP versi 6 host link local address alamat. Nah, di sini IP versi 6 host link local address alamat link lokal IP versi 6 merupakan alamat yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ICMPv6 router advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Jadi link lokal itu sudah dibuat secara otomatis ketika interface kita sudah aktif. Jadi belum dikonfigurasi pun IP versi 6 host link local address itu sudah aktif ya teman-teman, karena nanti si ICMP versi 6-nya akan dipakai. Pada intinya adalah alamat link lokal itu adalah alamat IP yang dibuat secara otomatis oleh host. Lalu di sini kita akan membahas beberapa hal di dalam dynamic GUA. Aduh, maaf. Bentar. Ini ke delete. Nah, di sini kita akan membahas apa itu stateless dan apa itu stateful. Di bawah stateless ada Slack only dan ada juga Slack with DHCP versi 6. Di sini ada stateful, di bawahnya ada DHCP versi 6 server ya. Jadi kita akan membahas ini semua ya teman-teman. Kita masuk ke materi Slack ya teman-teman. Stateless Slack. Stateless Slack itu apa sih? Slack itu merupakan stateless address auto configuration system atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan atau state dari komunikasi sebelumnya. Jadi tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IP versi 6 ke klien. Jadi kalau kita lihat di sini, perbedaan antara stateless dan stateful adalah jika stateless adalah merupakan konfigurasi IP v6 tapi tidak mencatat, bukan dari server, jadi tidak ada device yang fungsinya seperti server, itu mengelola atau menyimpan dan mencatat si IP versi 6-nya di stateless. Jadi dia itu tidak mencatat, memiliki server untuk mengelola, mengedit konfigurasi IP versi 6. Sedangkan stateful, dia merupakan suatu sistem atau protokol yang mencatat dari konfigurasi versi 6 yang digunakan oleh klien. Stateful ini memiliki server di mana server ini dapat mengelola, mencatat, dan juga membagikan IP versi 6-nya. Jadi, kalau stateless itu tidak memiliki server, kalau stateful itu memiliki server. Jadi intinya, Slack ini tidak menyimpan informasi pada keadaan sebelumnya ya teman-teman, dan tidak ada device atau server yang mencatat, mengelola pembagian si IP versi 6 ke klien. Selanjutnya, stateless itu pun terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada Slack only dan juga Slack with DHCP versi 6. Kita akan bahas dulu Slack only itu seperti apa. Kalau Slack only di sini dia menggunakan stateless address auto configuration, di mana router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan network, prefix link, default gateway. Ya teman-teman. Nah, host membuat alamat GUA sendiri otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Jadi memang di Slack only ini dia hostnya membuat GUA sendiri otomatis dan cepat tanpa memiliki atau membutuhkan bantuan. Dia cepat tapi kekurangannya dia tidak disimpan di server ya. Jadi ketika ada error atau ada apa, kita nggak akan tahu letak salahnya itu di mana karena dia itu tidak mencatat informasi apapun
IP konfigurasi versi 6 dari klien. Nah, di sini DHCP versi 6 server atau Stateful Configuration, server itu akan memberikan mencatat mengolah seluruh informasi IP versi 6 address ke klien, yaitu network, default gateway, traffic lights, dan juga DNS. Dia juga bisa mengirimkan ini semua ya teman-teman. Kemudian DHCP server itu digunakan pada jaringan yang besar ya teman-teman, karena dia memerlukan DNS ya, karena dia jaringan besar. Beda sama Slack only, dia tidak membutuhkan Slack only. Slack only tidak memerlukan DNS. Nah, kemudian ada gabungan yaitu Slack dan DHCP versi 6. Kombinasi stateless dan stateful membuat alamat host address sendiri atau Slack, meminta informasi tambahan DNS, NTP, dan lain-lain. Server juga. Nah, untuk membuat alamat host address sendiri, ini dari Slack ya teman-teman. Kemudian untuk mencari informasi tambahan itu dari DHCP versi 6. Terus server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IP versi 6 klien. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke materi paket flag ya teman-teman. Kita akan membahas paket pada router advertisement adalah paket ECMP versi 6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberikan tahu informasi IP versi 6 addressing, di mana pada pesan ini memiliki 3 pesan. Yang pertama ada A, singkatan dari address auto configurations, ada O, other config flag, ini kombinasinya, dan yang M, manage address configuration atau stateful-nya ya ini tuh. Nah, ini kan stateless, ini combination, dan yang ini stateful ya teman-teman. Kemudian di sini ada kombinasi paket RA. Jadi kalau misalkan Slack only itu sama seperti kita belajar dynamic trunking protocol, pada paket RA ada juga kombinasinya. Kalau Slack only kita menggunakan A1, di mana A itu auto configuration ya. Itu menggunakan stateless, yaitu mengizinkan. Kalau 0 berarti itu salah. Kalau 1 itu true, kalau 0 itu false ya teman-teman. Kemudian ada O0. Jadi tidak memiliki kombinasi pada DHCP server, jadi dia menggunakan 0 ya teman-teman. Lalu yang terakhir, manage configuration address. Kenapa di sini 0? Karena tugasnya ini adalah DHCP server. Jadi A1 ada 0 juga, terus ada M0 juga. Untuk Slack dan DHCP versi 6 itu A1, O1, M0. Dan yang terakhir DHCP versi 6 A0 dan juga ada M1. Kenapa M1? Karena dia tugasnya memanage ya teman-teman. Kita masuk ke materi paket pesan RSRA. Router RS ini adalah router solicitation, adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP versi 6. Ini juga memiliki paket ICMP, yaitu router solicitation, yaitu ya paket yang akan meminta dari host ke router ya untuk mengirimkan si informasinya ke IP versi 6. Jadi sebelum router membeli informasi, si RS ini akan meminta dulu ke router. Nah, baru si RA ngirim konfigurasi IP versi 6-nya ke si RS. Contohnya seperti ini. Misalnya dari divisi 1 akan mengirimkan pesan RS, lalu dia bertanya ke router 1, nanti si router 1 ini akan menjawab. Nah, jadi si RS ini meminta dan si RA ini akan memberikan informasi. Kemudian di sini ada proses to generate interface ID. Untuk membuat alamat IP versi 6, dia dibuat dua hal. Yang pertama, randomly generate, yaitu dibuat secara random dan unik ya teman-teman. Yang kedua yaitu AUI 64 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka hexadesimal FFE di tengah IP versi 6. Kita lanjut ke materi DAD. DAD itu adalah duplicate address detection. Kalau misalkan IP versi 6 sebanyak itu dan harus dibuat unik setiap IP versi 6-nya, lalu gimana kalau misalkan ada IP yang sama? Itu adalah hal yang tidak mungkin, karena di dalam sebuah IP versi 6 Cisco ini, dia menggunakan ada yang namanya protokol atau ICV yang baru dibuat dan bersifat unik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Proses DAD digunakan host untuk memastikan bahwa GUI IP versi 6 bersifat unik. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP versi 6 Network Solicitation atau NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast solicitation node.
Jika tidak ada device yang merespon dengan error message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu adalah konfigurasi Slack. Kita masuk ke Cisco. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke router dulu. CLI. Nah, mau digedein, suka. Bisa di-klik no, kemudian kok gede. Enable konfigurasi T. Terus teman-teman bisa masukin interface gig no slash no, interface gig no shutdown, typo. No shutdown. Terus masukin IP versi 6, address 2001 TB8, salah ya, 10.2 1 mana ya, 64. Langsung kita bisa enter. Nah, kita bisa lihat pada PC 0 kita bisa ganti ke otomatis. Nah, di sini belum ada karena untuk mengkonfigurasi Slack itu kita hanya cukup konfigurasi kita di sini ya. Bisa exit dulu. Kita cukup konfigurasi IV versi 6, unicast routing, langsung enter. Kita bisa lihat pada VC 0. Nah, di sini sudah otomatis ada ya teman-teman. Di sini sudah successful. Untuk konfigurasi Slack ini cukup mudah ya teman-teman. Kita coba ping command prompt. TB8 10 1/. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk materi di bab 5 ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.